sosial itu? Mari kita simak penjelasannya. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan dan masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak definisi perubahan sosial menurut para ahli. 1. William F. Ogden mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. 2. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 3. McIver mengatakan perubahan-perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium hubungan sosial. Teori-teori perubahan sosial. Teori evolusi atau evolution theory. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories of evolution, dan multi-line theories of evolution. Teori konflik atau konflik teori. Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Teori fungsionalistis atau fungsionalistis teori. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kulturalek atau kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalistis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau kulturalik. Teori siklis atau cyclical theory. Teori ini mencoba melihat bahwa sesuatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama dan biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan
keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 2. Perubahan cepat atau revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi ada yang direncanakan terlebih dahulu dan ada yang tidak direncanakan. Selain itu, ada yang dijalankan tanpa kekerasan dan dengan kekerasan. Dalam perubahan cepat, kemungkinan timbulnya sifat anarki dan tindakan kekerasan sangat besar terjadi. Adapun ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. 3. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak yang tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya. 4. Perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi telah mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antar sesama. 5. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan bentuk ini merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, misalnya penjabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau mahasiswa. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Misalnya rusaknya berbagai fasilitas umum, serta banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan sanak saudara. Pada umumnya sangat sulit untuk meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak terkehendaki ini. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Orientasi ke masa depan. 4. Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. 5. Adanya sistem pendidikan yang berkualitas dan maju. 6. Ketidakpuasan masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. 7. Toleransi terhadap hal yang menyimpang. 8. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Faktor penghambat perubahan sosial. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 4. Sikap masyarakat yang tradisional dan memegang teguh terhadap kebudayaan leluhur. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi sosial. 6. Adanya pemimpin suku atau tokoh yang primordial.